Anda, para anak-anak mudanya, kayak gitu, geng ya. Lihat Malaysia, anak-anak mudanya buat bangga negara Malaysia. Namun gimana dengan anak-anak Indonesia sekarang ini? Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan salam hormat dari saya, dan tak lupa salam akal sehat. Kembali hadir Harimau Agam Channel menemui seluruh rekan-rekan. Mudah-mudahan berada dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki, dilapangkan segala urusan. Alhamdulillah hari ini kita akan membuat beberapa video, bukan cuma satu. InsyaAllah kita akan bikin beberapa video untuk menginformasikan kepada seluruh rekan-rekan. Untuk video yang pertama hari ini saya akan membahas masalah prestasi yang dipertanyakan oleh YouTuber para penjilat warga negara memang Indonesia, tapi begitu membanggakan, begitu memuja-muja kejayaan, keberhasilan dari budaya Malaysia. Kita saksikan dulu para penjilat itu. Kalau tarian-tarian daripada Malaysia, geng, tarian-tarian budaya Malaysia itu dilestarikan sampai mendunia dan sampai orang-orang dunia tuh mengenalnya, geng, kayak itu, geng ya. Namun gimana dengan tarian kita? Ya, ada juga yang melestarikannya. Nanti kalau ada negara lain yang melestarikannya, dibilangnya klaim. Tapi, geng, setahu ikinya ada tarian Indonesia yang ditarikan oleh orang luar negara. Itu mereka tidak mempermasalahkan, tidak seperti dipermasalahkan tentang yang tadi sebelum apa ya namanya, tari kepang itu ya, geng ya, yang mendunia, yang juara satu dunia kayak gitu, geng ya, itu diklaim oleh Indonesia. Kenapa tidak dilestarikan oleh Anda, para anak-anak mudanya, kayak gitu, geng ya. Lihat Malaysia, anak-anak mudanya buat bangga negara Malaysia. Namun gimana dengan anak-anak Indonesia sekarang ini? Gimana? Lihat sendirilah perbedaannya. Kayak gitu. Kemolah bangsa Indonesia. Kemolah. Kayak gitu, geng ya. Nanti ada kayak gini dibilangnya Juli, dibilangnya kayak gini, nyontoh, colek, apa dan lain sebagainya. Namun kalian kemana? Saat ada dancer-dancer tradisional, kalian tidak muncul. Kemana kalian? Apakah sibuk main TikTokan, joget-joget yang tidak jelas? Velocity, apa dan lain sebagainya? Apa seperti itu yang kalian inginkan? Gimana negara kita mau dikenal oleh negara-negara barat, negara-negara Eropa, negara-negara Timur Tengah, dan negara-negara belahan seluruh dunia? Gimana mau dikenal kalau kalian sendiri tidak, apa ya, geng ya, tidak menduniakan, tidak mengaspirasi bakat-bakat kalian? Dan nampak video yang kedua ini saya posting pula dari salah satu YouTuber yang lain yang begitu bangga bendera Malaysia dikibarkan di Eropa, di luar negeri. Kita tengok dulu, dia tak tahu bahwasanya untuk bulan Juli, Mei dan Juli sampai Juli semalam sudah berapa banyak bendera Indonesia dikibarkan di luar negeri. Kita tengok dulu komentar dia, video dia, nanti baru kita membat dia. Kata bahasa orang Melayu, kita kilas dia betul lungkup harup. Okey, kita tengok dulu video dia. Kita akan respon video ini untuk para YouTuber penjilat, ya kan? Supaya Anda tidak kurang literasi, saya akan kirimkan kepada Anda prestasi masyarakat Indonesia. Yang satu mempertanyakan, kemana Anda pada waktu itu? Kenapa Anda tidak lestarikan, gitu kan? Yang satunya mengatakan begitu bangganya bendera Malaysia dikibarkan di Eropa. Iya kan gitu. Ini supaya Anda tidak kurang literasi, supaya Anda tidak seperti kata dalam tempurung, supaya Anda tidak seperti kata dalam sumur, saya akan berikan pada Anda. Saya rangkum beberapa prestasi anak bangsa dalam beberapa bulan ini. Anda jangan tutup mata dan juga jangan tutup telinga.
Sebelum itu saya berikan kepada Anda video Anda sendiri yang menyatakan saya bukan ustadz dan segalanya. Saya ingin begini, bla 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 bla. Iya kan? Kita saksikan dulu. Bulan Agustus hari ini tepat hari kemerdekaannya Indonesia. Tak seperti hari-hari yang kemarin, ramai rakyat-rakyat Indonesia tak mengibarkan bendera merah putih, melainkan mengibarkan bendera One Piece. Dulu di zaman kepemimpinan ataupun Presiden Gus Dur pernah berkata, boleh mengibarkan bendera selain merah putih, asalkan di bawahnya bendera merah putih. Karena hari-hari ini ramai orang Indonesia yang mengibarkan bendera One Piece. Maka dari itu di bawahnya bendera merah putih ada bendera One Piece. Taulah apa maknanya bendera One Piece itu ya. Dan itu sebuah kekecewaan rakyat kita tentang peraturan-peraturan ataupun kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia. Tapi lain macam dengan Malaysia. Di saat Indonesia kecoh seperti ini, Malaysia malahan mengibarkan benderanya di Eropa, geng. Ada apa ini? Jalur gemilang berkibar lagi. Malaysia. Malaysia. Ya, Malaysia. Bro, dunia ini semakin tua, bro. Jangan ujar kebencian di media sosial. Media sosial ini kita pakai untuk menyebar kebaikan, untuk menyatukan kedua negara kita ini, bro. Untuk memberikan edukasi, nasihat. Jangan buat berita-berita hoax seperti itu. Di dunia ini mungkin orang boleh mendapatkan penghasilan dari media tersebut. Tapi di akhirat nanti hanya Allah yang tahu. Saya bukan siapa-siapa, bro. Saya juga bukan ulama. Saya bukan ustadz, bukan ulama besar. Saya hanya orang biasa. Yang kita ini sama-sama umat Islam. Apa salahnya kalau kita saling mengingatkan? Saya pun kalau ada yang salah, saya juga bersedia untuk dikritik. Silahkan tulis di kolom komentar. Kita akan bahas untuk penjilat yang satunya. Deremak Jack. Lok moleh sampean. Tanya Mbak Mudura. Di mana Anda pada saat warga Indonesia, anak bangsa mengharumkan nama Indonesia? Apakah masih dalam tempurung? Untuk yang penjilat satunya lagi, Mas, sampean mbok yo belajar lagi, mbok yo sinau. Ben ora kurang literasi. Mesake banget loh. Ya. Sampean omongane beda karo tindakan. Sangat adoh, Mas. Pola pikir Anda sangat adoh banget. Iki lo tak kei sampean video ben sampean ora kurang literasi. Ya ta? Kemana sampean pada waktu rakyat Indonesia punya prestasi? Apakah sampean tutup mata nopo sampean beneran picek?
Ya ta? Iki tak kei sampean prestasi yang terbaru dari warga negara Indonesia yang sudah mengharumkan nama bangsa, yang sudah membuat bendera merah putih berkibar di negara luar. Nanti akan saya bahas bendera One Piece yang Anda bahas, tidak di video yang ini. Delok sik wae ben sampean ngerti. Nek boten ngertos ojo ngomong. Oke? Deloken. The last but not least, the absolute winner in this 6th edition of the World Cup of Folklore is Indonesia. Aku
Paduan suara asal Indonesia berhasil meraih 2 kali berturut-turut champion di World Choir Games. With 91.50 points, gold medal. Please rise for the national anthem of Indonesia. Ba'a, lah baca lihat prestasi itu. Ada apa indak prestasi anak bangsa Indonesia? Satu pepatah Minang nan denagi kawaang. Ko orang Minang menyebut alam takambang jadi guru. Paham? Jauh berjalan maku bajak nak baca lihat. Dalam maknanya. Ada orang Minang menyebut lah. Samui tapi jak tak akan mati. Tapi ko alu tata ruang patah di tigo. Mantun kami di Indonesia ko. Jangan ramah tamah kami di jadian dianggap remeh. Kok baik kalian je kami Indonesia, kami lebih baik ke kalian. Tapi kok kurang aja kalian ke kami Indonesia, kami lebih pandai melawan. Kok kalian menutup mata je prestasi rakyat Indonesia. Kok kalian menutup mata je prestasi anak bangsa Indonesia. Ada yang sabut ke kalian. Kalian main kurang jauh. Kok kalian rendahkan budaya Indonesia. Dan sabut ke kalian. Kalian tak bau tak. Apa dan sabut tak bau tak. Kalian tak tahu jo cerita.
Kode nagih lo ke kalian. Jangankan rakyat Indonesia, jangankan masyarakat Indonesia. Masyarakat luar negeri pun begitu menghargai budaya Indonesia. Bangga orang itu bisa memainkan gamelan. Bangga orang itu bisa menarikan tarian tradisional Indonesia. Maka dia jangan kecilkan sesuatu yang besar. Kalau tak paham, kalau tak tahu, lebih bagus tak banyak cakap. Saya tunjukkan videonya, betapa bangganya orang di luar negeri mempelajari budaya Indonesia. Apa yang tak dipelajari orang itu? Bahasa, tarian, alat musik, budaya. Anda bangga orang sana. Orang luar negeri sampai sampai tinggal di Malaysia. Anda bangga mengatakan itu. Satu yang tinggal di Malaysia orang luar negeri, 100 yang di Indonesia. Anda main kurang jauh. Saya kirimkan videonya kepada Anda bagaimana warga negara asing bangga menggunakan bahasa Indonesia, budaya Indonesia, menggunakan alat musik, mempelajari tarian Indonesia, supaya Anda tidak seperti kata dalam tempurung. Saya berikan kepada Anda. Oke? Saya memilih untuk bicara bahasa Indonesia dan saya suka sekali bahasa Indonesia dan kebudayaan Indonesia. Saya pikir itu menarik sekali dan banget. Aku jelasin sedikit ya kenapa aku bisa bahasa Indonesia ya. Jadi pas waktu kecil aku mulai. Halo semuanya, aku orang Jepang asli tapi aku lagi belajar bahasa Indonesia. Aku udah 2 bulan belajar bahasa Indonesia. Apa? Kamu bisa berbahasa Indo? Bisa bahasa Indonesia? Little bit, not so much, sedikit. Jawa di mana? Mundur. Pun. Sehr gut, Hannah, du kannst mitspielen. Ja. So. You don't have to hold it, it just rings more when you rings less when you hold it.
Sudah dilihat? Kalau untuk nasionalis, kau belum ada apa-apanya dengan bule yang satu ini. Ya, begitu bangganya dia dengan Indonesia. Tidak merendahkan seperti dirimu. Jangan berselindung dengan kata kritikan pada saat kau merendahkan negaramu sendiri. Tidak kutemukan satu video pun tentang kebanggaanmu dengan Indonesia. Kau hanya banyak bacot. Kau cuma bahkan salah satu bule yang dari umur 23 tahun dia di Indonesia, walaupun sampai detik ini dia belum mendapatkan kewargaan negara Republik Indonesia, belum menjadi WNI, tapi dengan bangganya, dengan emosinya dia mengatakan dia sudah mempersiapkan di mana tempat dia dikebumikan. Ya, kita akhiri video hari ini dengan 2 video khusus ini. Ya, jika senang dengan konten-konten saya, jangan lupa subscribe. Terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum, segera subscribe sampai bunyi denting lonceng. Tinggalkan jejak di komentar, bagikan ke yang lain, dan jangan lupa berikan jempol. Demikian video saya hari ini. Salam santun dan salam hormat dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang paling Anda rindukan? Orangnya. Orangnya. Apa hebatnya orang Indonesia? Apa yang istimewa dari orang Indonesia? Agak sulit untuk dijelaskan, tetapi saya merasa sorry, sedikit emosi. saya merasa kalau di sini, kalau bergaul dengan orang Indonesia sangat luar biasa, sangat enak sekali. Ada perhatian, kepedulian, kepekaan dari orang Indonesia terhadap orang lain yang belum pernah saya temukan di negara-negara lain. Saya sudah banyak berkunjung ke negara lain, banyak ketemu dengan bangsa lain, tapi beda di sini. Anda dari umur 23 tahun Anda sudah datang pertama kali ke Indonesia. Kemudian dengan semua apa yang Anda lakukan, terutama di dunia pendidikan, membantu pendidikan bangsa Indonesia, agak aneh kalau kemudian Anda, tapi sampai detik ini Anda belum mendapatkan kewarganegaraan. Belum. Ya. Tapi kalau boleh tahu sekarang umur Anda berapa? 66. Bahkan saya dengar Anda sudah menyiapkan makam Anda sendiri untuk katakanlah perjalanan hidup Anda berakhir di Indonesia. Saya sudah pesan sama teman-teman, udah kasih tahu mereka di mana saya mau ditempatkan nanti. Rumah masa depan Anda udah jelas di mana ya? Ya.